Jadi gambarannya akan seperti itu. 16 SKS mata kuliah pilihan, kemudian 4 SKS itu kebinekaan. Totalnya akan ada 20 SKS. Kemudian untuk lini masa program PNM, lini masanya Oktober ini baru pengumuman PT penerima. Kemudian November sampai Desember 2023 pendaftaran akun dan pendaftaran mahasiswa PNM 4. Kemudian verifikasi rekomendasi November Desember 2023, kemudian Desember 2023 tes substansi mahasiswa, kemudian pengumuman dan administrasi mahasiswa Desember 2023, dan yang terakhir di sini ada persiapan pembekalan Desember 2023, kemudian pelaksanaannya Januari sampai Agustus 2024. Jadi nanti sistemnya kalau yang sudah berlangsung, ketika rekan-rekan mahasiswa lolos untuk tahap administrasi di universitas, maka untuk mengikuti tes administrasi di PMM, di Dikti, nanti biasanya PIC dan juga rekan-rekan yang membantu akan mendampingi rekan-rekan mahasiswa ketika tes PMM. Jadi harapannya melalui kerjasama hari ini dengan Bapak Ibu tentunya bisa memberikan penguatan. Yang di sini saya berikan evaluasi sedikit dari hasil PMM sebelumnya. Mohon untuk pendampingan dalam pemilihan PT. Jadi apa ya, Bapak Ibu bisa menguatkan. Kadang rekan-rekan mahasiswa itu takut sendiri nantinya di sana akan seperti apa. Jadi dalam bentuk penguatan karena ini sangat mendukung program yang ada di universitas. Kemudian yang kedua memang harus konversi 20 SKS. Jadi kita di akhir tidak mungkin juga karena kadang di akhir ini ternyata tidak mau konversi. Semoga ini bisa difasilitasi. Bahkan Ibu yang sudah saya sampaikan, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ayu selaku PIC PMM. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Nurina Hidayah selaku PIC Program Kampus Mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk membagikan layar terlebih dahulu. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sebagai koordinator perguruan tinggi untuk kegiatan kampus mengajar angkatan 7 yang sebelumnya juga merupakan koordinator perguruan tinggi untuk kampus mengajar angkatan 6. Kampus mengajar sendiri mungkin sudah banyak Bapak Ibu dosen yang ketahui, Bapak Ibu pimpinan dan Bapak Ibu dosen yang ketahui bahwasanya kampus mengajar merupakan kanal pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama 1 semester untuk melatih kemampuan menyelesaikan permasalahan yang kompleks dengan menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pembelajaran, pengembangan strategi dan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Namun demikian, sebenarnya kegiatan kampus mengajar ini tidak dibatasi hanya untuk mahasiswa dari fakultas keguruan saja. Mahasiswa dari fakultas yang lain pun bisa turut serta dalam kegiatan kampus mengajar ini. Begitu pula untuk menjadi dosen pembimbing lapangan, tidak hanya dari dosen fakultas keguruan saja, tetapi dari fakultas yang lain pun bisa turut serta dalam kegiatan kampus mengajar. Nah, luaran programnya yaitu pengembangan potensi diri dan kompetensi mahasiswa sesuai minat bakat, mengasah soft skill, kemudian peningkatan variasi dan metode pembelajaran literasi dan numerasi siswa, serta peningkatan keterampilan dan penguatan karakter siswa. Manfaatnya bagi mahasiswa itu menjadi agen perubahan bagi pendidikan Indonesia tentunya, hard skill dan soft skill yang meningkat, rekognisi hingga 20 SKS,
kemudian insentif pendanaan berupa bantuan biaya hidup. Nah, ini yang memang berbeda dari kampus mengajar angkatan 6. Kalau di kampus mengajar angkatan 6 itu masih diberikan bantuan SPP, tapi kalau di kampus mengajar angkatan 7 hanya berupa bantuan biaya hidup bulanan. Sedangkan bagi PT, perguruan tinggi dan dosen itu mendukung indikator kinerja utama 2, berkontribusi nyata bagi pendidikan, wadah kolaborasi di bidang pendidikan, dan juga bisa tempat untuk pengabdian kepada masyarakat yang berkolaborasi dengan mahasiswa. Zoom. Aktivitas yang dilakukan ketika kampus mengajar tadi sudah ada, yaitu membantu berkolaborasi dengan guru dan seperti literasi, numerasi, adaptasi teknologi, lingkungan berbudaya, literasi, numerasi, pengelolaan perpustakaan, pengelolaan pojok baca, SDGs di lingkungan sekolah, serta program P5 itu bagi mahasiswa yang ditempatkan di sekolah menengah kejuruan. Akan tetapi sebenarnya tidak terbatas pada kegiatan ini saja, misalkan ada mahasiswa yang dari fakultas lain selain keguruan ingin memasukkan programnya, misalkan dari Fakultas Kesehatan, ingin menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat kepada siswa-siswa sekolah dasar maupun SMP, itu juga diperkenankan seperti itu. Nah, untuk lini masa programnya, untuk kampus mengajar itu sudah dimulai pendaftarannya, Bapak Ibu. Di sini terlihat sudah dimulai dari tanggal 1 November kemarin hingga tanggal 24 November, baik untuk mahasiswa, dosen pembimbing lapangan maupun koordinator PT, kemudian adanya seleksi baik secara administratif maupun seleksi ujian, kemudian pengumuman tanggal 26 Desember, masa konfirmasi itu biasanya apakah mahasiswa jadi turut terlibat ke kegiatan kampus mengajar atau tidak, baik mahasiswa maupun DPL. Kemudian pemetaan, yaitu penempatan mahasiswa ke sekolah yang ada, begitu pula dengan DPL-nya. Kemudian 17 Januari itu hasil pemetaan. Kegiatan pembekalan itu pada bulan Januari hingga 12 Februari. Kemudian pelepasan di sini adalah pelepasan secara nasional dari panitia pusat dari kampus mengajar, kemudian penugasan ke sekolah-sekolah mulai dari 19 Februari hingga 9 Juni 2024, serta penarikan di 12 Juni 2024. Nah, biasanya untuk program kampus mengajar sendiri nanti untuk DPL yang terpilih menjadi dosen pembimbing lapangan akan selalu diminta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat. Kalau SD, SMP berarti di Dinas Pendidikan Kota Kabupaten, kalau di level SMK berarti pada cabang Dinas Pendidikan Provinsi, seperti itu. Nah, syaratnya kurang lebihnya masih sama Bapak Ibu. Untuk mahasiswa aktif baik dari akademik maupun vokasi, kemudian minimal pada semester 4 pada saat pelaksanaan, berarti pendaftaran yang saat ini pada semester 3 dengan IPK minimal 3,00, kemudian belum pernah ditetapkan sebagai peserta kampus mengajar angkatan sebelumnya, sehat jasmani dan rohani, serta bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan program kampus mengajar hingga selesai. Nah, mekanismenya seleksi administratif hampir sama seperti pada PMM tadi yang dijelaskan oleh Ibu Ida Ayu, bahwasanya seleksi administrasi mahasiswa kampus mengajar itu dilakukan dari universitas Bapak Ibu. Jadi nanti mahasiswa mendaftar di laman MBKM, kemudian pimpinan PT juga mendaftar di akun MBKM, kemudian mahasiswa mengisikan data-data serta unggah dokumen yang diperlukan. Berikutnya nanti koordinator atau PIC fakultas atau prodi akan melakukan seleksi di sana berdasarkan administrasi yang ada. Nah, nanti PIC fakultas atau prodi akan melakukan verifikasi atau approval data mahasiswa melalui tautan yang dikirim ke email. Jadi apabila nanti Bapak Ibu yang berada Zoom ini menjadi PIC fakultas atau prodi tidak perlu membuat akun.
cukup mengirimkan email yang aktif karena nanti tautan akan dikirimkan ke sana. Nah, hasil verifikasi dari PIC fakultas atau prodi akan diterima dan disahkan oleh pimpinan PT. Kemudian pimpinan PT memberikan persetujuan kepada mahasiswa secara bersamaan melalui laman MBKM. Setelah mahasiswa lolos dari seleksi administrasi, berikutnya mereka akan melakukan tes kembali, yaitu kebinekaan, apalagi literasi numerasi kalau tidak salah, literasi numerasi dan kebinekaan. Nah, sedangkan untuk Bapak Ibu dosen yang berminat menjadi dosen pembimbing lapangan untuk kampus mengajar, ini juga cukup mudah syaratnya. Dosen aktif baik akademik maupun vokasi berasal dari prodi yang terakreditasi pada PTN-PTS, berkomitmen memberikan bimbingan dan melakukan pendampingan kepada mahasiswa. Karena untuk yang terbaru Bapak Ibu, DPL ini nantinya juga akan dihitung. Setiap kali membimbing dalam 1 bulan maksimal itu ada 24 jam. Karena nantinya akan terkonversi di sana. Serta memiliki nomor induk dosen nasional atau NIDK, mendapat rekomendasi untuk mengikuti program kampus mengajar dari pimpinan perguruan tinggi. Nah, monggo nanti Bapak Ibu bisa mengakses tautan itu yang tertera pada layar atau nanti kami akan bagikan ke grup yang ada di Unikal sebagai informasi lebih lanjut. Untuk mekanisme seleksi DPL sendiri itu juga masih sama, tidak ada perubahan. Dosen mendaftar ke akun MBKM, kemudian seleksi administrasi oleh panitia pusat, Bapak Ibu, bukan dari kami yang melakukan seleksi administrasi. Kemudian seleksi substansi, apabila Bapak Ibu telah lolos seleksi administrasi oleh tim program, mengikuti seleksi substansi, VChat test seperti itu, kemudian nanti akan diumumkan siapa-siapa saja yang lolos menjadi dosen pembimbing lapangan kampus mengajar 7. Nah, ini untuk perubahannya Bapak Ibu. Untuk pendaftaran kalau yang lalu itu mahasiswa membuat SPTJN secara mandiri. Nah, sekarang semua melalui digital seperti itu, mengunggah KTP, bukti kepemilikan asuransi, jadi mahasiswa wajib memiliki asuransi BPJS. Kemudian pada seleksi administrasi mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi. Kalau yang kampus mengajar 6 dilakukan oleh tim program pusat, kalau untuk kampus mengajar 7 oleh perguruan tinggi sendiri. Kemudian pemetaan sekolah, pemilihan sekolah penugasan dilakukan oleh BPMP yang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan setempat. Dan proses pemetaan mahasiswa ke sekolah penugasan dilakukan juga oleh BP dan BPMP berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan setempat yang ditentukan berdasarkan wilayah domisili. Jadi misalkan ada mahasiswa kita kuliahnya di Unikal, tapi ternyata dia misalkan aslinya dari luar Pekalongan, itu bisa ditempatkan berdasarkan domisili. Kemudian untuk pendanaan juga mahasiswa hanya mendapatkan bantuan biaya hidup saja Bapak Ibu, tidak mendapatkan bantuan SPP seperti yang kampus mengajar sebelumnya. Kemudian bantuan BPJS juga ditiadakan. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait kampus mengajar. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina selaku PIC Program Kampus Mengajar. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dewi Mardiana selaku PIC Program Magang Bersertifikat dan Studi Independen. Maaf untuk kesempatannya Mbak Lu. Nah, di sini saya selaku koordinator MSIP 6 akan koordinator MSIP 5 akan menjelaskan sedikit terkait dengan sosialisasi MSIP di angkatan 6.
Nah, ini kita tahu apa sih itu MSIB. MSIB itu kan sebenarnya ada dua program ya yang dijalankan. Nah, atau dikenal dengan apa? Magang dan studi independen bersertifikat. Nah, di sini untuk program magang sendiri itu berarti kan menuntut mahasiswa untuk menjalani profesi di instansi. Tapi kalau program studi independen itu tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa baik hard skill maupun soft skill. Nah, di sini memang kalau dilihat perkembangan dari MSIB 1 sampai ke 5, mahasiswa itu memang lebih banyak berminat di program magangnya karena mereka kan ingin terjun langsung di instansi. Sementara untuk yang program studi independen itu kurang diminati oleh mahasiswa walaupun tetap ada yang mendaftar. Nah, ini untuk gambaran MSIB 5 di Universitas Pekalongan ini bisa dikatakan mengalami penurunan. Jadi di angkatan 4 itu jumlah yang lolos untuk MSIB itu ada sekitar 6 atau 7, tapi ini berkurang hanya menjadi 3 mahasiswa. Jadi untuk yang program magang itu yang daftar kemarin ada 19, tapi yang lolos cuma 1. Dan itu dilaksanakan secara luring di Bank PTN di Pekalongan. Sementara untuk yang program studi independen ada 2 mahasiswa yang mendaftar dan kedua-duanya lolos karena instansinya ada di luar Pekalongan itu dilaksanakan secara luring, maaf secara daring. Nah, ini untuk gambaran program yang lolos. Untuk yang program magang itu yang lolos dari prodi manajemen, sementara untuk yang dari program studi independen itu yang lolos dari prodi akuntansi dan kesehatan masyarakat. Nah, harapannya nanti untuk di MSIB angkatan 6 itu bisa lebih banyak lagi untuk pendaftarnya. Nah, di sini apa saja sih persyaratan yang perlu di persyaratan mahasiswa untuk mengikuti program? Nah, itu yang pertama itu memang harus dari mahasiswa program diploma ataupun sarjana. Nah, untuk mengikuti programnya masih sama seperti yang sebelumnya. Untuk yang program vokasi itu minimal semester 2 dan untuk yang program sarjana itu minimal semester 4. Lalu mengisi situs webnya, situs di kampusmerdeka.mendikbud.go.id, lalu bisa memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh mitra. Nah, selanjutnya untuk persyaratan dokumen. Nah, persyaratan dokumen ini yang perlu disiapkan oleh mahasiswa itu yang pertama itu ada identitas, itu ada KTP. Terus yang terbaru itu ada asuransi kesehatan. Kalau yang sebelumnya itu tidak ada asuransi kesehatan, sekarang sudah ada misalnya BPJS atau yang sejenis. Terus selalu ada transkrip nilai dan CV. Nah, sementara untuk yang di perguruan tinggi, karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Ida dan Bu Nina, itu kan lebih ke digitalisasi ya, berarti untuk yang di perguruan tinggi itu hanya membutuhkan surat tugas dan berkas yang untuk PIC Prodi itu tidak ada berkas. Iki sing Parton wis nang kono sih yo. Tapi sing kedua sing dicontohin. Nah, lalu ini ada sedikit informasi yang baru ya, yang membedakan antara MSIB 5 dengan MSIB 6. Jadi kalau di MSIB 5 itu belum digitalisasi, tapi kalau yang di MSIB 6 itu sudah dilakukan dengan digitalisasi. Berarti langsung mahasiswa itu mendaftar secara digital dari awalnya. Jadi untuk surat rekomendasinya itu langsung melalui digital. Lalu untuk kuotanya itu sama, bahwa setiap mahasiswa itu berhak atau boleh mendaftar itu maksimal 22 lamaran. Jadi mahasiswa biasanya memang mendaftar itu tidak hanya 1-2, tapi mereka bisa mendaftar di program magang dan studi independen itu secara double, itu boleh. Nah, itu maksimalnya 22. Lalu selanjutnya untuk proses seleksinya yang berbeda. Kalau yang di MSIB 5 itu dinyatakan seleksi berkas dan tes kebinakaan baru dinyatakan nanti lolos tidaknya. Tapi kalau yang di MSIB 6 itu hanya langsung berkas saja. Berarti nanti kalau sudah seleksi berkas itu langsung ke mitra. Itu yang bedakan. Terus selanjutnya untuk verifikasi hasil validasi berkas, itu verifikasinya kalau dulu kan belum digital, itu berarti dilakukan oleh tim Kampus Merdeka. Tapi kalau sekarang verifikasinya itu dilakukan oleh tim PT dan program studinya, itu untuk menyatakan verifikasi dari berkasnya. Nah, ini kenapa sih untuk yang di MSIB 6 itu sebaiknya banyak mendaftar, karena kuotanya ditambah. Jadi kalau dibandingkan dengan di MSIB 5 itu kan kuota magang itu hanya 15.600, tapi ini
dibuat 2 kali lipat bahkan lebih ya. Sekarang untuk kuota yang magang itu sampai 38.188. Sementara untuk yang studi independen itu hampir sama. Karena kan dilihat memang dari peminat mahasiswa itu lebih banyak ke magang. Jadi untuk yang di MSIB 6 ini lebih banyak kuotanya dan diharapkan mahasiswa itu bisa mengikuti program magang dan studi independen. Nah ini untuk timelinenya sebenarnya untuk MSIB 6 ini sudah dibuka, sudah bisa didaftar oleh mahasiswa. Jadi kemarin kan sudah ada pendaftaran mitranya itu sampai akhir Oktober, lalu ada sosialisasi ke perguruan tinggi. Nah ini bisa dilakukan mulai dari sekarang, itu sosialisasi ke mahasiswa agar mereka bisa mengikuti MSIB, lalu ada pendaftaran mahasiswa. Nah, di sini untuk pendaftaran mahasiswa memang sudah dibuka itu mulai tanggal 17, tapi saat ini sebenarnya mahasiswa sudah bisa mendaftar, tapi mereka belum bisa memilih mitra, karena mitra itu baru akan tersedia itu di pertengahan November. Jadi sekarang hanya bisa mendaftar buat akun saja dan menunggu verifikasi dari perguruan tinggi lalu memilih mitranya. Tapi untuk memilih mitra itu bisa di pertengahan November. Lalu setelah mereka milih mitra itu nanti akan ada verifikasi dokumen oleh perguruan tinggi dan setelah itu nanti ada seleksi oleh mitra dan penetapannya itu di bulan Februari tahun 2024. Lalu untuk pelaksanaan programnya mulai dari bulan Februari sampai bulan Juli. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Dewi Mardiana selaku PIC program MSIB. Selanjutnya yang terakhir yaitu Bu Putri selaku PIC dari program MBUS. Pada Ibu Putri kami persilahkan. Mohon atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan sedikit memaparkan mengenai MBUS, yaitu Merdeka Belajar untuk Semua. Sudah lewat ya, cuman memang ada beberapa kendala di mana untuk MBUS yang kelima. Sudah bisa. Punten ya, saya ulangi kembali. Untuk yang MBUS kelima ini sebenarnya sudah terlaksana ya. Nah, di mana sebenarnya juga untuk yang MBUS ini seperti apa ya, dadakan juga ini diharapkan untuk sharing di sesi ini karena memang kendala di sebelumnya yaitu untuk MBUS sendiri di sesi pertama itu penuh dengan peminat oleh mahasiswa. Namun di sesi yang kedua dan selanjutnya itu sudah mulai berkurang, bahkan sekarang tidak ada mahasiswa yang mendaftar untuk program MBUS. Nah, ini maka kami mengingatkan kembali di MBKM itu ada program MBUS, jadi barangkali Bapak dan Ibu bisa membantu untuk menginformasikan kepada mahasiswanya untuk mengikuti program MBUS. Di mana untuk program MBUS sendiri nanti apabila diikuti oleh mahasiswa akan mendapatkan beberapa manfaat seperti mereka bisa ikut mereka mengikuti pendidikan di universitas lain, mata kuliahnya bebas memilih apa saja gitu ya. Mungkin bisa yang ekonomi, bisa mengambil yang KIP dan sebagainya, di mana yang itu tidak kita dapatkan di Universitas Pekalongan, bisa dapatkan di universitas lain baik secara nasional maupun internasional. Waktu yang pertama itu sesi yang pertama MBUS yang versi pertama itu dari Unika sempat mengikuti sampai ke Harvard, sampai ke Columbia University, sampai juga yang ke Jepang, dan itu semua lolos. Di mana sebenarnya untuk program MBUS sendiri ini tidak terlalu sulit ya untuk lolos ke dalam mahasiswanya untuk lolos ke dalam kegiatan ini, apalagi untuk yang internasional Harvard,
Columbia University. Dulu kami kira juga susah ya seleksinya, wah Harvard itu kayak tinggi, tapi ternyata enggak. Ternyata bukan hampir lagi, semua mahasiswa yang mengikuti internasional, bahkan di perguruan tinggi internasional bergengsi, itu lolos semuanya. Jadi syaratnya sangat mudah, maka ini kayak seperti eman-eman sekali kalau misalnya dilewatkan MBUS yang internasional ini, karena ternyata untuk akreditasi ini bisa diperhitungkan untuk kegiatan mahasiswa yang internasional. Nah, ini salah satu juga tujuannya ya, nanti mahasiswa bisa mendapatkan sertifikat, di mana sertifikatnya nanti bisa dikonversi terhadap nilai, kemudian bisa mendapatkan kesempatan kuliah daring secara online ya, baik di dalam maupun luar negeri gitu kan. Kapan lagi gitu mahasiswa kita dapat kuliah walaupun hanya online, tapi bisa ke Harvard, ke Columbia University, kemudian di Inggris dan sebagainya, itu kan hanya kurang lebih di momen yang MBUS ini. Nah, ini beberapa mitra, ya, ada sekitar 350 mata kuliah, kemudian beberapa perguruan tinggi di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ini untuk ada Harvard, MIT, Columbia, dan sebagainya, di Jepang, Waseda University, dan lainnya. Untuk alurnya sendiri tergolong sangat mudah, yaitu nanti kami dari Unika akan memberitahukan kapan pendaftarannya, kemudian kami menyediakan link di mana mahasiswa bisa langsung mengisi di link tersebut seperti nama, kemudian semester berapa dan sebagainya, informasi mengenai data diri. Nah, kemudian juga mahasiswa bisa menyerahkan juga seperti hal-hal yang diperlukan tentang KTP dan sebagainya. Nanti dari mahasiswa yang telah mendaftar diakumulasikan oleh pihak administrasi kampus, oleh Mbak Hilda, dijadikan satu, kemudian dikirim ke linknya ICE, di mana di situ juga ada fakta dan sebagainya. Itu dari Unika yang akan membuatkan mahasiswa tidak usah membuat apa-apa, hanya mengisi itu saja. Sudah, kemudian setelah dikirimkan akan mendapatkan link formulir, kemudian dari Unika akan mengirimkan lagi ke mahasiswa untuk pemilihan mata kuliah. Jadi setelah didaftarkan baru akan keluar pilihan untuk mata kuliah. Kemudian ada pembuatan akun dari mahasiswa itu sendiri. Biasanya nanti untuk nama akunnya diarahkan itu sama ya, di belakangnya itu, untuk belakangnya ada mencantumkan universitasnya gitu ya. Jadi nanti kita buatkan dari Unika, biasanya itu nama depan, kemudian yang belakang nama universitasnya, seperti itu. Nanti jadi tiap mahasiswa tinggal mengikuti nama email tersebut. Setelah membuat akun, diverifikasi dan pengumuman. Dan pengalaman dari yang MBUS 1-2 itu semuanya lolos, baik yang nasional maupun internasional. Nah, cuman kendalanya lagi di berikutnya adalah ini seperti siapa cepat dia dapat gitu ya. Jadi kalau misalnya mau di tempat yang bergengsi, yang bagus, yang internasional, yang bonafit, itu harus memang mendaftarnya lebih cepat. Jadi memang untuk setiap pengumuman yang sudah kita infokan kepada mahasiswa, harapannya kami segera bisa mendaftarkan supaya kuotanya itu belum terpenuhi dari universitas-universitas lain. Jadi dari mahasiswa Unika itu bisa masuk semua sesuai kuotanya. Karena nanti kalau misalnya kuotanya sudah tutup, nanti di dalam pilihan mata kuliah tersebut sudah tidak bisa dipilih kembali. Jadi misal waktu di awal mahasiswa itu sudah milih satu misalnya di UI gitu ya, jurusannya gitu. Kemudian pas kita mendaftarkan ternyata jurusan tersebut sudah tutup, sudah penuh, maka tidak bisa dipilih. Otomatis mahasiswa tidak bisa memilih yang UI tersebut dan bisa memilih ke universitas lainnya. Nah, itu makanya kita diharapkan bisa memenuhi kuota tersebut sesuai dengan keinginan mahasiswa yang dituju. Nah, ini berikut, ini adalah yang pengumuman kami informasikan kemarin kepada mahasiswa-mahasiswa, namun pada MBUS yang kali ini tidak ada yang daftar sama sekali. Hal ini mungkin dikarenakan karena waktu dulu MBUS yang sesi 1 dan sesi 2 itu kondisinya di dalam perkuliahan kita itu masih online karena masih pandemi pada saat itu. Jadi mahasiswa belum ada kuliah offline. Jadi masih online, terus kemudian MBUS ini online, jadi mereka seperti ya sama-sama online semua.
Nah, kalau sekarang kan memang kondisinya mahasiswa sudah offline datang ke kampus, kemudian sepertinya minat mereka tidak ada, kayak mungkin sudah lelah di kampus atau sudah tidak ingin lagi menambah beban mereka lagi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang online seperti ini. Nah, oleh karena itu kami ingin bagaimana menumbuhkan minat mahasiswa kembali supaya mengikuti program Embus ini, karena ternyata kan mendaftarnya itu tidak susah, hampir semua diterima. Ternyata yang internasional saja TOEFL-nya tidak usah harus TOEFL yang susah dari mana-mana, dari Unika, TOEFL Unika asal minimal 475 itu sudah lulus. Untuk yang pertama yang akan menyaring secara administrasi adalah dari universitas masing-masing, baru kami akan serahkan ke sana. Semuanya yang kemarin yang kami saring dari Embus 1 dan 2 yang kami serahkan ke pihak Embus itu juga lolos semuanya. Padahal yang dikirim waktu itu TOEFL-nya bukan TOEFL yang bagaimana, TOEFL-nya hanya TOEFL dari Unika sudah cukup dan itu juga sudah bisa diterima oleh Embus. Jadi ini sangat mudah sekali sebenarnya untuk diikuti oleh mahasiswa. Baik, begitu saja yang saya sampaikan. Mohon dukungannya dan arahan dari Bapak Ibu semuanya. Semoga program Embus ini yang kedepannya bisa diminati oleh mahasiswa, mengingat program ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan juga bagi masing-masing prodi, fakultas, hingga Universitas Pekalongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri selaku PIC program MBUS. Selanjutnya pemaparan dari Mbak Hilda selaku administrator dari program MBKM. Pada Mbak Hilda kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar, Bapak Ibu sekalian? Terdengar Mbak Hilda? Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan 1, dan juga Bapak Ibu Kaprodi. Saya izin sedikit menyampaikan terkait dengan panduan teknis dan juga penggunaan platform digital, surat rekomendasi, dan juga SPTJM yang terbaru. Karena sebelumnya, untuk angkatan-angkatan sebelumnya, kemudian program-program lain yang berkaitan dengan program MBKM yang ada, perihal surat rekomendasi dan SPTJM ini masih dilakukan maksudnya kita harus secara fisik mengeprint dan juga nanti menyerahkan ke mahasiswa, kemudian mahasiswanya juga mengupload apa yang sudah dibuatkan printout tersebut, seperti itu. Nah, mungkin pertimbangan dari tim MBKM Pusat pada saat teknis berjalan seperti itu adalah ketika surat rekomendasi dan juga SPTJM itu harus berupa printout dan di-scan ulang, kemudian diupload ke sistem mahasiswa masing-masing, akan sangat banyak kesalahan-kesalahan seperti template dan lain-lain, dan itu yang membuat mahasiswa yang mungkin sebenarnya berpeluang tinggi untuk lolos program akhirnya tidak lolos pada saat pemberkasan seperti itu. Jadi dengan adanya informasi terbaru ini melalui platform digital, harapannya nanti juga dari mahasiswa Universitas Pekalongan sendiri nanti tidak ada yang bermasalah untuk pemberkasan seperti itu. Baik, izin menyampaikan. Di sini saya izin menyampaikan untuk alur verifikasi untuk Bapak dan Ibu perwakilan fakultas ataupun prodi yang nantinya harus melakukan verifikasi apabila nanti mahasiswanya ada yang mendaftar di salah satu program kampus mengajar ataupun magang merdeka dan studi independen, seperti itu. Jadi memang platform ini hanya digunakan untuk 2 program tersebut, KM dan juga MC, seperti itu. Baik, untuk yang pertama, jadi nanti mahasiswa akan mendaftarkan dirinya di akun MBKM dan juga mendaftarkan program di salah satu program, yaitu KM ataupun MC. Nah, setelah mahasiswa itu mendaftar, kemudian akan muncul notifikasi pada email Bapak Ibu masing-masing apabila nanti sudah didaftarkan email Bapak dan Ibu masing-masing melalui akun PT atau
atau akun universitas seperti itu. Nanti akan muncul email verifikasi mahasiswa di email Bapak Ibu masing-masing. Kemudian nanti Bapak Ibu dapat membuka emailnya tersebut, kemudian klik verifikasi sekarang. Kemudian setelah itu, apabila Bapak Ibu sudah mengklik tombol verifikasi sekarang itu, nanti akan muncul atau akan diarahkan ke link MBKM ini. Jadi nanti di sana akan terlihat per nama mahasiswa yang sudah mendaftar dan program apa saja yang sudah mendaftar. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan short di sini berdasarkan prodi masing-masing seperti itu. Jadi bisa di short saja salah satu prodi masing-masing, kemudian melihat beberapa nama yang sudah mendaftar untuk beberapa program yang ditawarkan seperti kampus mengajar ataupun MSIP. Kemudian bisa klik periksa pada masing-masing mahasiswa yang sudah mendaftar. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan dalam hal nama mahasiswa apakah sudah benar, kemudian NIM apakah sudah sesuai, program studinya apakah sudah sesuai, kemudian tipe program, IPK yang disesuaikan dengan syarat pendaftarannya apakah sudah sesuai, kemudian semesternya, kemudian beasiswa, jenis beasiswa yang diperoleh, karena ini nanti akan berkaitan dengan funding dari masing-masing program, kemudian ya jenis beasiswa dan juga nominalnya seperti itu. Nah, apabila data ini sesuai dan memang belum pernah dilakukan verifikasi, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti di sini ada tombol izinkan mahasiswa mengikuti program, iya atau tidak, tapi sebelumnya Bapak Ibu harus mengecek nama, NIM-nya, program studi, kemudian tipe programnya apa. Apabila memang sudah sesuai, bisa diklik untuk ya beri izin. Kemudian selanjutnya, nanti Bapak Ibu juga dituntut untuk melakukan cross-check pada data akademik. Jadi untuk data akademik ada IPK, kemudian semester, jenis beasiswa, dan perolehan beasiswanya. Seperti itu. Apabila memang sudah sesuai, bisa klik ya sudah sesuai. Setelah itu bisa klik selanjutnya. Nah, apabila data mahasiswa sudah sesuai, maka nanti mahasiswa bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penyesuaian dokumen-dokumen yang diperlukan pada sistemnya. Seperti itu. Nah, apabila ini yang muncul pada laman Bapak Ibu sekalian setelah mengklik ya beri izin, berarti mahasiswa tersebut sudah pernah dilakukan verifikasi di akunnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan cross-check ulang terkait dengan biodata pribadinya. Seperti itu. Jadi tinggal ya beri izin, kemudian selanjutnya. Seperti itu. Baik, apabila sudah memberikan izin dan sudah mengecek terkait dengan nama, biodata, program, dan juga data akademiknya, setelah itu nanti Bapak Ibu bisa langsung kirimkan verifikasi lolos atau tidaknya. Di sini berarti mengirimkan verifikasi apabila lolos. Jadi nanti bisa klik dua checkbox ini, kemudian kirim sekarang. Jadi nanti di akun mahasiswa akan muncul bahwa sudah lolos untuk verifikasi tingkat fakultas ataupun prodi, seperti itu. Nah, apabila untuk data mahasiswa yang tidak sesuai, akan seperti apa? Nanti untuk data mahasiswa yang dicek dan tidak sesuai, nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Ini sebagai contoh, jadi untuk biodatanya sudah benar, nama, NIM, program studi, dan juga jenis programnya sudah benar, ia beri izin. Namun pada data akademik ini terdapat kesalahan. Apabila pada saat Bapak Ibu mengecek ada kesalahan, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan checkbox di tidak sesuai. Seperti itu. Nah, bisa juga membubuhkan alasannya seperti apa. Apabila nanti alasannya format dokumen salah, foto salah, data salah, bisa diklik salah satu ini ataupun dapat menambahkan notes lain seperti itu. Catatan tambahan. Kemudian dapat langsung mengirimkan kirim permintaan revisi. Nanti langsung akan muncul di akun mahasiswanya seperti itu.
Jadi seperti itu Bapak Ibu, nanti di sini juga akan muncul notifikasi melalui email mahasiswa masing-masing apabila ada revisi di pemberkasannya. Kemudian apabila dirasa Bapak Ibu menemukan mahasiswa yang memang tidak sesuai dengan kriteria ataupun memang tidak bisa berkesempatan untuk mengikuti program yang sudah didaftarkan, nanti Bapak Ibu bisa langsung menolak mahasiswa tersebut. Jadi bukan dalam tahap revisi atau bagaimana, tapi ini konteksnya adalah mahasiswa itu benar-benar tidak diizinkan. Jadi monggo Bapak Ibu bisa langsung menolak mahasiswa tersebut. Seperti itu. Tapi nanti ada beberapa konsekuensinya. Yang pertama yaitu keputusan penolakan bersifat final dan tidak dapat diubah kembali. Kemudian dengan menolak mahasiswa, maka seluruh lamaran mahasiswa ke program Kampus Merdeka akan langsung dinyatakan gagal. Seperti itu. Kemudian apabila ditolak, nanti akan muncul notifikasi seperti ini, kemudian klik ya tolak, seperti itu. Nanti otomatis notifikasi akan muncul juga di email mahasiswa masing-masing yang tertolak, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Apabila nanti ada pertanyaan, saya kembalikan lagi ke Mbak Lutfia sebagai MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Hilda yang telah memaparkan untuk akun daripada program MBKM ini. Selanjutnya saya buka sesi diskusi dan tanya jawab kepada Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin dikonfirmasi atau ingin ditanyakan, silahkan bisa raise hand dan dapat menyampaikan pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan. Mungkin sebelum nanti ada yang menyampaikan pertanyaan, mungkin tadi sudah disampaikan oleh para ibu-ibu PIC yang mungkin perlu kami sampaikan adalah untuk yang tadi disampaikan oleh Bu Putri terkait MBUS. MBUS itu sekarang dalam proses yang seleksinya itu mudah, kemudian juga online, kemudian juga bisa melaksanakan itu lintas negara, sehingga bagi program studi itu keuntungannya sangat besar karena dalam rangka internasionalisasi ya program studi untuk menuju unggul, kegiatan MBUS ini yang paling efisien karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Putri dengan seleksi yang mudah, maka kemungkinan besar lolosnya itu besar sehingga sudah kemungkinan lolosnya besar, nilainya tinggi karena internasional, maka itu bisa juga membawa peringkat SIMKAT mawanya kita naik dan seterusnya, sehingga mohon Bapak Ibu untuk bisa beberapa kegiatan yang menjadi fokusnya Bapak Ibu untuk menuju prodi unggul ini terbuka lebar. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang perlu kita diskusikan, dipersilahkan. Ini Monggo. enggak ada itu karena pada sudah paham semua ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Mudah-mudahan tidak gabung kemudian ditinggal pergi ya. Enggak Bapak Ibu ya. Monggo. Di sini Bu. Monggo Pak Santo. Oh ya. Jadi untuk berarti ini validasi mahasiswa yang lolos atau enggak benar-benar dari prodi dan fakultas gitu. Iya, betul Pak. Sistemnya dari Unikal atau dari HIPI, dan nanti ada itu enggak tutorialnya, mungkin video atau gimana itu buat nanti minimal mengingat itulah kalau ada tutorialnya seperti biasa waktu si akad ya dibikin tutorialnya dan sebagainya. Oke, baik.
Terima kasih Pak Santo atas pertanyaannya. Monggo ini Mbak Hilda yang memegang Oh iya. dari administratornya. Oke, untuk tutorial ada Bapak disediakan dari pusat. Jadi nanti mungkin linknya bisa saya sharekan mawon di grup masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa untuk dipelajari. Kemudian izin menambahkan satu lagi. Jadi kami di akun PT itu terdapat ini kolom pendaftaran Kaprodi masing-masing. Jadi nanti mohon Bapak Ibu Kaprodi untuk bisa mengirimkan email aktif masing-masing untuk bisa kami daftarkan seperti itu. Jadi nanti karena verifikasi kan akan langsung melalui email masing-masing seperti itu Bapak Ibu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Hilda atas jawabannya. Untuk email nanti bisa disampaikan pada saya ya Bapak Ibu. Nanti ada beberapa data juga yang kami perlukan. Nanti formatnya kami kirim melalui surat resmi mawon. Monggo Bapak Ibu barangkali masih ada pertanyaan yang lain selain dari akun untuk koordinator prodi dan fakultas. Bapak Ibu Kaprodi barangkali ingin sharing tentang konversi SKS atau pengambilan SKS untuk program pertukaran mahasiswa merdeka, karena pertukaran mahasiswa merdeka ini konversinya 20 SKS dan sedangkan ada 4 SKS dari modul Nusantara, sehingga konversinya hanya bisa 16 SKS yang diambil mata kuliah dari perguruan tinggi tujuan seperti itu. Atau barangkali ingin menanyakan tentang persyaratan mahasiswa ataupun persyaratan dari dosen pembimbing lapangan. Oke. Monggo Pak Miki, barangkali ada pertanyaan. Oke, kedengaran suaranya? Bapak Ibu, ini masih kita bicara MBKM Dikti ya, belumnya Oke. MBKM Mandiri. Kalau kita tambah MBKM Mandiri mumet lagi. Iya. Monggo Pak Miki. Oke. Suara saya kedengaran Monggo nggak, Pak Mbak? Miki ada yang mau Oke Pak, disampaikan? sudah terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk terkait pengambilan program MBKM ini. Kalau tadi saya lihat itu untuk kampus mengajar itu kan ada syarat bahwa mahasiswa yang sebelumnya sudah mengambil itu tidak diperbolehkan mendaftar. Nah, untuk yang program PMM dan juga MSIB apa berlaku juga, Bu? Karena kebetulan ini ada mahasiswa yang sudah sekarang ini sedang melaksanakan PMM. Ini mau menanyakan mau ikut lagi yang yang ini yang periode sekarang gitu. Baik Bapak, hanya satu pertanyaan itu saja atau ada tambahan yang lain? Satu lagi terkait masalah konversi. Kebetulan tadi ada beberapa mahasiswa yang besok itu menempuh semester 6, di mana di semester 6 itu kebetulan di alokasi mata kuliah di Fakultas Hukum itu kan hampir 70% itu mata kuliah praktek. Nah, apakah kalau ambilnya itu PMM di universitas tujuan itu dimungkinkan nggak ada mata kuliah praktek juga seperti itu? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, tadi pertanyaan ketika mahasiswa ingin mendaftar di program yang serupa, untuk KM memang tidak bisa, untuk MSIB dan PMM kami persilahkan untuk PIC PMM dan MSIB, monggo Bu Ayu dulu atau Bu Dewi dulu, kami persilahkan. Matur nuwun Pak Niki. Ini tadi Bu Zahra
Masih PMM Dikti ya Pak Miki deh. Pak Miki berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, apakah mahasiswa itu masih berkesempatan untuk mengikuti PMM yang kedua kalinya mungkin deh. Ini tadi ada alumni gitu Pak, alumni PMM yang saya minta untuk chat ke helpdesk langsung. Ternyata apabila rekan mahasiswa sudah pernah ikut dan sudah tertuliskan sebagai alumni, maka tidak diizinkan untuk mengikuti PMM yang kedua. Namun rekan mahasiswa bisa berkesempatan untuk mengikuti kegiatan MTKM yang lain. Ngaten Bapak. Nggih, terus untuk yang berkaitan dengan mata kuliah praktik nggih Pak. Berarti Iya. kalau praktik itu kan arahnya ke vokasi napa Pak? Enggak, kita Pripun? itu kan di semester 6 Oh, dan 7 itu memang ada fokus mata kuliah untuk praktek. Contohnya praktek peradilan perdata, praktek peradilan pidana, nggih, praktek tun, dan lain sebagainya. Nah, itu nggih, apakah di kampus tujuan dimungkinkan ada mata kuliah praktek tersebut juga, Bu? nggih. Tuh. Sangat Karena dimungkinkan takutnya Pak, namun berarti ada. pripun Pak? Karena kita takutnya kan mahasiswa di Fakultas Hukum itu kan semester 1 sampai dengan semester 5 itu murni hanya teori, full teori. Kemudian Nggih, di semester 6 dan sampai dengan semester 7 itu plotnya sudah arahnya ke mata kuliah praktek semua, Bu. Jadi ini ada beberapa tadi, kebetulan barusan sebelum rapat itu ada yang mau menanyakan di semester 6 ini mau ikut yang PMM. Nah, itu apakah di kampus tujuan memungkinkan bahwa mata kuliah praktek itu ditawarkan juga, gitu, Bu. nggih, matur nuwun Bapak. Untuk di di PT penerima nggih Pak, sangat Iya. dimungkinkan karena sebelum rekan mahasiswa berangkat, tentunya nanti rekan mahasiswa akan mendaftar di akun PMM Dikti dan di situ akan secara langsung bisa dilihat mata kuliah yang ditawarkan Pak. Itu pengalaman yang PMM 3 kemarin, rekan-rekan mahasiswa bisa melihat langsung dan memilih mata kuliah yang ditawarkan. Jadi yang sesuai dengan mata kuliah yang ada di tempat kita, ngaten Bapak. Namun sebagai tambahan informasi Bapak, namun di sini kan kita kembali, kita itu kaprodi, berarti tentunya kita akan tetap memotivasi. Jadi kemarin memang ada satu evaluasi dari PMM yang ketiga itu di bawah Pak Aji, ada satu mata kuliah praktikum, namun di universitas tersebut ternyata tidak ada pembelajaran sama sekali, hanya satu mata kuliah itu. Di sana praktikum hanya diganti field trip satu kali apabila rekan mahasiswa itu tidak mengikuti dianggap tidak ada nilai. Itu hanya pengalaman dan saya pengalaman sedikit dari satu universitas. Untuk yang lain alhamdulillah aman. Jadi nanti Pak Miki bisa mendampingi, mengarahkan untuk memilih mata kuliah yang disiarkan. Kita bisa lihat dari beberapa PT Bapak yang kira-kira searah dengan program yang ada di kampus kita. Ngaten Bapak. Matur nuwun Bapak. Matur nuwun Bu Ayu atas penjelasannya. Bagaimana Pak Miki, sudah terjawab nggih? Ya, sudah. Karena kemarin itu kan memang untuk mahasiswa yang periode ini, yang PMM ini kan memang ketika konsultasi kemarin saya juga sudah merekomendasikan untuk paling tidak 50% itu mata kuliah similar sama yang ada di Unikal gitu. Dan kebetulan memang apa namanya, kemarin sebelum mahasiswa itu berangkat, ketika pemilihan PT tujuan itu kan memang ada kurikulum yang ditawarkan. Kemarin sebenarnya ada sedikit problem di Unhas kalau nggak salah. Jadi saya sudah kasih rekomendasi untuk mata kuliah yang untuk dikonversi. Ternyata setelah mau apa namanya pemberangkatan, Unhas itu habis ini apa namanya workshop kurikulum, sehingga kurikulumnya berubah. Yang tadinya ditawarkan di semester ganjil ini malah dirubah ke genap, sehingga yang tadinya 70% mata kuliah itu mirip atau sama dengan Unikal, akhirnya malah jadi cuma 2 tok yang kembar sama Unikal gitu. Tapi ya karena udah terlanjur apa namanya eh, lolos seleksi gitu ya, jadi akhirnya ya sudah tetap saya apa namanya loloskan seperti itu. Cuma nah ini
apa namanya, makanya saya minta kejelasan tadi terkait takutnya kan mahasiswa rugi ketika ternyata di PMM atau di PT tujuan itu nggak ada mata kuliah praktek, padahal di semester 6 dan semester 7 itu isinya semua mata kuliah praktek seperti itu. Jadi eh, ya istilahnya rugi rugi mahasiswanya gitu Bu. Mungkin itu aja Mbak Lutfi, Matur nuwun. Matur nuwun Pak Miki. Selanjutnya untuk yang berkaitan program MSIP, mahasiswa yang sudah lolos MSIP apakah bisa mendaftar kembali? Monggo Bu Dewi selaku PIC MSIP bisa memberikan penjelasan. Ya, matur nuwun Mbak Lutfi ya. Nah ini untuk yang di program MSIP sendiri itu mahasiswa boleh mengikuti itu sebanyak 2 kali. Jadi kalau misalnya di program misalnya kemarin angkatan 5 itu sudah lolos aktif, terus nanti untuk semester berikutnya itu daftar lagi itu masih diperbolehkan karena maksimal itu 2 kali. Nah, namun yang jadi masalah adalah kemarin di koordinator MSIP ketika ada mahasiswa yang mengundurkan diri, jadi kadang ada mahasiswa yang mengundurkan diri di tengah jalan, nah itu tidak diperkenankan lagi untuk mendaftar di program berikutnya. Nah itu seperti itu Pak. Iya, ya memang kebetulan di hukum ada itu satu Bu, dia bukan dia mengundurkan diri itu malah setelah lolos seleksi karena yang didaftarkan itu kan seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa didaftarkan itu kan nggak hanya satu ini aja ya Bu, apa namanya, satu tempat ya, satu instansi. Jadi ada kalau nggak salah kemarin mahasiswa hukum itu ada daftar 5 tempat, tapi kemudian yang lolos itu nggak sesuai ekspektasi dia, gitu. Nggak apa namanya, eh, istilahnya nggak terlalu pengen di situ, cuma karena harus melampirkan 5 alternatif atau berapa itu ya asal asal masukin aja gitu kan, ternyata yang lolos yang bukan diharapkan, akhirnya nggak diambil itu. Berarti Oh untuk iya, yang kasus seperti itu nggak diperbolehkan lagi ya untuk ambil ya Bu. kalau belum dinyatakan aktif mengikuti program berarti belum tidak dinyatakan sebagai lolos Pak. Oh Jadi gitu. kan dia mendaftar misalnya di angkatan 5 kemarin mendaftar 10 instansi misalnya. Iya. Tapi semuanya tidak ada yang lolos, berarti kan bisa dikatakan dia belum aktif program. Jadi belum bisa dikatakan ikut MSIB di angkatan itu. Oh ada yang lolos Bu. Hah? Jadi dia lolos di satu satu tempat, tapi Oh, tempatnya itu dianya nggak suka gitu, oh, nggak berkenan. Nah akhirnya nggak diambil dia, jadinya membatalkan intinya gitu. berarti sudah dinyatakan lolos tapi tidak sampai ngikuti program ya, Ah, mengundurkan diri iya, sebelum ke mengundurkan diri penerimaan. sebelum itu. Nah, Ah, kalau seperti itu biasanya kalau SK-nya sampai sudah keluar itu tidak diizinkan. Tapi kalau misal SK-nya belum belum keluar, dapat. karena SK kan biasanya tidak langsung. Ya. Karena ini prosesnya kan untuk pengunduran diri yang sudah berjalan di tengah program. Oh, oke. Mm, pengunduran diri di tengah program. Nah, kalau seperti itu masih bisa mencoba lagi. Oh, gitu. Oke, berarti maksudnya yang mengundurkan diri itu sudah berjalannya program di tengah-tengah dia berhenti gitu ya, Bu. Iya, karena kan sampai SK-nya sudah turun. Oke. Oke. Nuwun, Dewi. Bagaimana Pak? Sudah jelas nggih? Ya, sudah. Nggih. Matur nuwun, Mbak Nggih. Lutfia. Terima kasih Bu Dewi atas penjelasannya. Monggo bagi Bapak Ibu yang lain barangkali ada pertanyaan lebih lanjut. Mumpung belum kami tutup dan masih ada semua personilnya lengkap. Nunggu MBKM mandiri nih. Nunggu MBKM mandiri katanya Bu Zahra. Ya kalau umpamanya mahasiswa banyak nggak ikut MBKM apa namanya MBKM dari Diktin bisa ditambah sulam sama MBKM mandiri gitu Bu gitu. Kan statusnya sama aktif di Nggih, Pak. MBKM Jadi gitu. nggih.
Jadi memang sebenarnya kan kalau kita melihat SK-nya MBKM yang unikal itu kan yang mandiri sudah jalan ya. Tetapi kami juga proses itu kan dimulai dari prodi kan. Contoh misalnya nih magang. Bagaimana magang itu mau dilaksanakan secara mandiri di Unikal, ada permintaan dari prodi, ada ada seleksi dari prodi bahwa semester ini mau magang, kemudian nanti di universitas dengan PPDK nanti tempat magangnya di mana dan segala macam kan. Kalau Bapak Ibu melihat pedoman MBKM Mandiri kita kan dimulainya dari prodi aktivitas itu, sehingga kami sebenarnya ini juga memancing Bapak Ibu di tingkat program studi karena kinerja MBKM itu dilihat dari MBKM-nya antara lain itu, maka kalau tadi kemungkinan ada yang tidak lolos di hibah dikti, silahkan Bapak Ibu bisa dorong mahasiswanya untuk MBKM Mandiri. Tapi tadi mohon untuk tidak rancu bahwa MBKM Mandiri tidak ada pendanaan, tidak ada uang saku dan segala macam. Artinya bahwa semua aktivitas include di dalam kegiatan SPP yang kemudian disampaikan mahasiswa. Kemudian begitu mahasiswa katakanlah misalnya magang di luar, maka tidak ada uang saku seperti yang dia dapatkan di MBKM-nya hibah dikti. Begitu Pak Santo, jadi ada Bapak Ibu yang lain. Tapi MBKM Mandiri kan di SK-kan oleh universitas gitu. Kalau menurut saya sih harusnya komitenya tetap di tingkat universitas gitu. Prodi itu mengajukan program-program, akan tetapi organisernya tetap universitas. Jadi universitas berlaku seperti dikti gitu loh, istilahnya membuka program, nanti mahasiswa dari berbagai fakultas itu apply. Nah, dari appliance itu ada yang ditolak, ada yang enggak gitu. Nanti coba kami nanti diskusikan lagi dengan beberapa PIC. Karena contohnya begini Bapak, saya juga berpikiran seperti misalnya kampus mengajar. Bagi mahasiswa yang tidak lolos di KM, maka otomatis kan bisa ditindaklanjuti. Tetapi kan kemudian sekolahnya itu kan yang punya jejaring kerjasama dengan sekolahan kan dari FKIP lah. Kami akhirnya nanti kan akan larinya ke FKIP lagi nih, Bapak Ibu yang punya jejaring kerjasama dengan sekolahan, mana yang kemudian mahasiswanya bisa kemudian masuk ke sekolah itu. Karena kalau di PPDK kerjasama dengan sekolah-sekolah yang kemudian orientasinya untuk KM Mandiri kita kan belum jalan, sehingga otomatis nanti justru kita akan numpang kerjasama yang sudah dilakukan oleh FKIP dalam rangka PPL mahasiswa. Gitu aja Pak Santo. Nah, tapi di prodi itu memang kalau umpamanya fakultas atau prodi yang mengadakan, kita terkendalanya dengan itu Bu, karena ini kan lintas lembaga nih, lintas lembaga. Umpamanya kami mau mengadakan ini kampus mengajar 6 bulan, yang nantinya di konversi 20 SKS dan salah satu konversinya di KKN gitu. Dan itu kan nanti ngelabrak ke KKN dan bayarnya kan lebih tinggi itu. Lebih tinggi, mahasiswa pasti akan mundur itu karena bayarnya sama saja seperti itu. Kalau umpamanya diambil universitas, di organisasi universitas, mungkin bisa diegah-eguhkan gitu. Maksud saya seperti itu, karena ya yang bisa istilahnya menerabas birokrasinya lembaga-lembaga ya universitas, karena ini programnya universitas seperti itu. Mungkin kalau misalnya rancangan kami, kalau memang MBKM Mandiri itu, kita nanti akan mencoba, mungkin Bapak Ibu bisa mulai dari di pedomannya ya, artinya kita tidak mengharapkan kemudian, kalau MBKM-nya Mandiri loh, kalau MBKM-nya hibah dikti itu lain. Kalau MBKM-nya Mandiri harapannya tidak konversi yang dilakukan bukan KKN, karena KKN ini adalah punya CPL sendiri Bapak, artinya bahwa KKN ini adalah satu untuk lahan pengabdian masyarakatnya mahasiswa, kemudian di situ juga melatih memiliki CPL, mahasiswa memiliki kemampuan dalam aspek sosialnya kepada masyarakat, sehingga harapannya kalau MBKM Mandiri kita tidak terabas untuk mengkonversi KKN. Tapi kalau MBKM-nya hibah dikti karena memang kita memberikan kesempatan itu terbatas, akhirnya itu kita terabas. Ya, gitu aja Pak Santo. Oke, nanti kita bisa tindak lanjuti nanti dengan juknis yang nanti kalau Bapak Ibu ini proses MBKM yang sekarang ini mahasiswa banyak yang mendaftar, ternyata memang banyak yang tidak lolos, lah nanti akan kami tangkap untuk MBKM-nya Mandiri. Terima kasih Pak Santo atas usulannya. Monggo, yang lain.
Matur nuwun Pak Santo, Bu Zahroh atas arahannya. Monggo dari Bapak Ibu yang lain barangkali masih ada pertanyaan ataupun ada yang ingin mengkonfirmasi tentang suatu hal. Ini tadi yang masih ada open mic dari Bu Tri Yusufi dan Pak Syakirin. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan. Kak, satu lagi Mbak. Oke Pak, monggo Pak. Ya, terkait tadi kan MBKM Dikti ya. Nah ini terkait MBKM Mandiri. Sesuai waktu yang lalu kan sempat pernah membahas terkait MBKM Mandiri ya Bu Zahroh. Jadi kebetulan untuk hukum itu kan di semester genap yang lalu itu sudah mohon maaf, di ganjil yang sebelumnya itu sudah pernah melaksanakan MBKM Mandiri yang di PN itu Bu. Nah kemarin itu kan waktu rapat terkait MBKM juga kalau nggak salah, untuk pelaksanaan MBKM itu harus setiap semester ada gitu. Nah, jadi rencana kami di Fakultas Hukum yang tadinya itu hanya ditawarkan di satu semester saja, di semester 6 waktu itu, rencana mungkin nanti akan ada ditawarkan di semester 6 dan 7, Bu. Jadi di ganjil dan di genap itu nanti mata kuliah magang wajib itu akan ditawarkan di 2 semester itu, sehingga nantinya ketika mahasiswa yang kemudian ada seleksi untuk MBKM Mandiri yang konversi 20 SKS, ketika tidak lolos ya berarti dia bisa ambil yang magang wajib saja yang 3 SKS. Nah, nanti untuk pemberlakuannya di semester ganjil maupun genap itu kami tawarkan, Bu. Cuma ada satu problem ketika kemarin itu katanya ada wacana untuk KKN itu akan diadakan eh, satu kali satu tahun sekali gitu. Nah, itu yang saya takutkan ketika hanya ditawarkan satu tahun sekali itu kemudian apa namanya untuk pelaksanaan magangnya ini jadi ada sedikit bentrok gitu Bu. Mungkin itu sih Bu Syahrul. Oke, terima kasih Pak Miki. Jadi kemarin memang terkait dengan saran kami yang ganjil genap magang harus ada itu terkait alasannya begini. Fakultas Hukum itu sudah memulai magang mandiri yang itu menurut kami adalah kinerja yang luar biasa. Karena di saat prodi-prodi lain mau memulai MBKM magang secara mandiri itu belum bisa jalan, Fakultas Hukum sudah bisa jalan. Nah, alangkah sayangnya nih kalau yang sudah jalan itu kemudian hanya 1 tahun sekali. Maka kalau kemudian di PN-nya kemudian mempersilahkan ganjil genap ada, itu kan berarti semakin banyak mahasiswa yang punya kesempatan di situ untuk magang di ganjil dan genap. Apalagi kita sudah punya fasilitas di situ, ada ruangan yang khusus untuk mahasiswa magang. Sehingga harapannya itu bisa ditindaklanjuti terus-menerus oleh Fakultas Hukum. Ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan 1 tahun KKN itu mungkin wacana itu Pak Miki, mungkin ini juga perlu meluruskan kepada Bapak Ibu Kaprodi. Artinya gini, sebenarnya itu terjadi bukan KKN 1 tahun sekali, tetapi sekarang ini ada masa peralihan syarat KKN yang dulu itu SKS-nya harus kemudian 115, sekarang turun menjadi 95. Sehingga otomatis dengan turunnya syarat KKN itu, maka KKN yang sekarang itu kan menghabiskan mereka-mereka yang sudah kadung
kemarin punya belum bisa mengikuti KKN karena SKS-nya belum mencukupi, kemudian sekarang ternyata ada perubahan, kemudian jumlah SKS yang menjadi syarat untuk KKN. Nah, ternyata dulu kekhawatirannya, oh sekarang berarti di-off-kan dulu Bu, karena nanti kita, karena asumsinya mahasiswa itu sudah yang menempuh syarat yang lama itu sudah KKN semua, ternyata kemudian ternyata begitu di-list, ternyata masih banyak mahasiswa yang kemudian kemarin ketinggalan. Sehingga akhirnya yang tadinya mau nggak ada menjadi diadakan, karena tadi ternyata mahasiswa peralihan SKS, beban SKS untuk syarat KKN ini ternyata tidak berefek. Ternyata karena masih ada mahasiswa yang ketinggalan dengan beban syarat yang dulu 115. Ada punya 95, otomatis besok KKN yang besok akan terisi mereka dengan syarat yang 95 SKS. Itu Pak Miki. Oh yes, ya. Oke. Matur nuwun Bu Zahra atas arahannya. Bagaimana Pak Miki? Cukup? Cukup Mbak. Ya. Baik Pak. Monggo Bapak Ibu yang lain, barangkali ada pertanyaan lagi. Pak Santo, monggo Pak. Nuwun sewu, saya masih belum paham ini masalah MBKM Mandiri, karena sepengetahuan saya MBKM Mandiri itu ya tadi pelaksanaannya pelaksananya adalah universitas, bukan prodi atau fakultas, karena spirit MBKM di sini itu kan adanya multidisiplin gitu. Multidisiplin, sehingga semua program MBKM di PIKTI itu bisa diikuti oleh semua semua prodi, mengingat ya tadi spiritnya itu adalah multidisiplin. Kalau hukum melaksanakan MBKM mandiri tapi pesertanya itu adalah mahasiswa hukum sendiri, saya kira spirit multidisiplin itu nggak masuk Bu. Makanya kalau menurut saya sih, pengetahuan saya sih Bu ya, mungkin salah karena menurut saya ya penyedia itu ya universitas, sehingga nanti semua fakultas itu bisa apply gitu, bisa apply ke tingkat universitas yang melaksanakan universitas seperti itu, sehingga multidisiplinitas itu jalan gitu. Bukan artinya prodi mengadakan sendiri, nanti yang ikut ya juga mahasiswa prodinya itu sendiri, itu kan tidak sesuai dengan spiritnya MBKM gitu. Oke, terima kasih Pak Santo ya. Jadi kenapa kemudian MBKM Mandiri kita masih jalannya di tingkat program studi? Karena banyak kemudian misalnya nih Pak Santo, yang sudah punya jejaring magang itu tadi katakanlah Fakultas Hukum. Sementara PN-nya, tempat magangnya, dia hanya mempersilakannya untuk Fakultas Hukum. Mahasiswa fakultas lain itu belum diakomodir oleh PN-nya, karena nanti di situ yang kemudian kompetensi yang ditemukan oleh PN-nya itu adalah terkait dengan hukum. Lah, sebenarnya kalau yang tingkat mandiri, yang mandiri universitas yang kemudian sudah berlaku, sudah bisa masuk semuanya itu seperti yang sudah ditawarkan oleh Muamalat Institute, itu juga sudah menawarkan bahwa dari lintas prodi manapun itu bisa masuk. Nah, tapi kemudian kami menyerahkan seleksi, mungkin Bapak Ibu bisa dibaca lagi Pak Santo di pedoman MBKM yang mandiri, ya. Artinya kami mempersilahkan seleksi di tingkat universitas kalau memang kemudian ada pemberitahuan kepada kami bahwa Bapak Ibu kemudian kami program studi kami nanti mahasiswa akan kemudian magang di sini nanti akan kami sampaikan kepada PPDK untuk kemudian menindaklanjuti itu. Kalau yang sudah punya MOU ya berarti tinggal jalan, kalau belum berarti kemudian nanti harus awali dengan MOU dulu. Tapi kan kami tahunya itu yang bukan, mohon maaf, bukan kami kemudian ini tahunya itu kan itu atas usulan dari program studi. Kalau memang kami salah ya nanti akan kami perbaiki. Tahunya usulan itu kan dari program studi. Contoh misalnya nih dari program studi akuntansi mau magangnya ke KAP. Karena kalau kemudian magangnya itu tidak di KAP kan nanti nggak sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Mungkin nanti akan kemudian nggak pas karena di tempat magangnya nggak dibutuhkan, kemudian nggak diajarkan, nggak dipraktekkan apa yang kompetensi dengan terkait bidang akuntansinya, sehingga karena yang punya jejaring dengan KAP itu prodi akuntansi, makanya kemudian harapannya ini inisiasi magang mandiri itu dari usulan program studi, ya. Sehingga kalau misalnya bisa menjaring misalnya KAP-nya ternyata KAP yang dituju oleh akuntansi itu ternyata memperbolehkan nih manajemen masuk
Itu kan kemudian malah menjadi bagus kan, berarti kita bisa menggandeng prodi yang lain. Tetapi inisiasi untuk kemudian tempat magangnya secara mandiri itu saya yakin yang punya jejaring adalah fakultas atau program studi. Silakan kemudian tinggal nanti melaporkan ke kami, nanti kami sampaikan, kami tindak lanjuti ke PPDK. Kalau memang belum punya MOU ke sana. Gitu Pak Santo? Oke, Bu, Mantan. Oke. Tindak lanjuti di FKIP, mengingat saya masih maju mundur itu seperti teman saya seperti itu, harusnya jangan maju mundur Pak, maju aja ya Pak, jangan mundurnya Pak, maju gitu. Siap. Ya. Insya Allah nanti PLP 6 bulan siap. bisa Nanti semua Pak fakultas sudah masuk, masa Bu. studinya cepet, kemudian konversinya MBKM-nya dapat, jos. Oke. Sekolahnya juga mintanya 6 bulan soalnya, Bu. Nah, sip. Nah, itu sih yang bersambut. Oke. Mungkin cukup ini Pak Santo janjian dengan saya di ruangan ini ya Pak Santo. Lanjut. Siap menghadap. Oke. Ya, monggo Mbak Lut. Matur nuwun Bu Zahro atas arahannya. Cukup ya Bapak Ibu untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Untuk materi dan untuk himbauan dan arahan selanjutnya nanti akan kami bersurat secara resmi ke fakultas masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lutfi. Sami-sami Bapak Ibu. Terima kasih.